iPhone 13 kemahalan, mau beli iPhone 12, budget masih kurang? Nah, beli yang ini aja. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza di Project Review dan langsung aja ini dia reviewnya buat iPhone XR di tahun 2021. By the way, sebelum mulai, tahu nggak sih kenapa namanya iPhone XR? Karena handphone ini dari pas rilis sampai sekarang dia tuh tenar. Banyak banget yang cari dan banyak banget yang masih pengen beli. Dari hasil tanya-tanya, emang handphone ini tuh banyak banget dijadikan sebagai alternatif budget yang lebih murah buat mereka yang ingin upgrade. Teman-teman saya pun masih banyak yang pakai dan setelah saya lihat dan saya coba, saya setuju kalau handphone ini ternyata masih layak banget untuk dipakai dari tahun ini sampai beberapa tahun ke depan. Satu aspek yang ngebedain iPhone XR dengan iPhone lama atau murah lainnya itu adalah desain. Emang gak semua orang suka dengan notch, tapi hampir semua orang juga tahu kalau yang begini adalah tampilan dari iPhone yang modern, lengkap sama fitur Face ID-nya. Masih ada mirip lah kalau sama iPhone seri terbaru kayak iPhone 13 yang baru rilis, dan sekali lihat pasti orang juga bakal tahu kalau ini adalah iPhone. Build quality dari perangkatnya juga langsung kerasa solid pas dipegang dan ketahuan banget premiumnya, padahal ini adalah produk lama. Karenanya dari soal desain aja, menurut saya udah cukup banget untuk jadi alasan kenapa banyak sekali orang masih pengen beli iPhone XR. Next, untuk alasan selanjutnya, kenapa iPhone XR masih oke banget adalah kombinasi dari hardware dan juga softwarenya. Chipset A12 jelas bukan yang paling kencang lagi di pasaran untuk sekarang. RAM-nya pun juga cuma 3GB dan nggak segede iPhone baru yang udah nyentuh 6GB. Tapi saat dipakai, ini tuh sama sekali nggak ngerasa ada yang lambat secara signifikan. Semua aktivitas itu masih lancar banget untuk dilakukan tanpa ada masalah sama sekali. Untuk performa gamingnya pun ini juga bagus karena seperti contoh di PUBG Mobile maupun Genshin Impact, setting grafis yang bisa dipakai itu cukup tinggi meskipun ya agak panas kalau dipakai berkepanjangan. Tapi balik lagi, untuk handphone yang umurnya udah 3 tahun, ini tuh tetap hal yang oke banget. Selain soal performa yang masih oke, baterai juga jadi poin plus lain dengan kapasitas yang tergolong cukup besar. Udah banyak testimoni bahkan dari teman-teman saya yang sampai hari ini masih pakai iPhone XR, dan dalam percobaan ngetes pun saya biasa dapat screen on time sekitar 5, bahkan kadang bisa lebih dengan kondisi battery health 90% kalau ada yang ngerasa perlu ada informasi soal battery health. Lalu kalau ngomongin soal iPhone, soal iOS juga tentunya nggak bisa dilewatin karena emang selalu jadi hal yang besar tiap tahunnya, seperti di iPhone XR ini yang sekarang udah tentu dapat iOS 15 lengkap sama berbagai fiturnya. Kemudian kalau kita ngelihat bagaimana Apple secara siklus sering banget bisa memberikan dukungan software sampai bertahun-tahun sejak handphone rilis, itu artinya iPhone XR ini masih bisa kira-kira mendapatkan sampai iOS 17, yang artinya untuk pemakaian jangka panjang pun soal update software kita nggak perlu khawatir lagi. Dari tadi kita udah ngomongin yang bagus-bagus dari iPhone XR, dan sekarang ada satu aspek yang menurut saya sebenarnya rada kurang dari HP ini, paling nggak kalau kita ngeliat dari spek teknis, yaitu layarnya. Hadir dengan ukuran 6,1 inci, panel yang dipakai di iPhone XR ini masih Liquid Retina IPS LCD dengan resolusi yang nggak sampai Full HD. Tapi meski demikian, kualitas visualnya sebenarnya tuh masih kelihatan bagus dan nyaman untuk dilihat buat pemakaian harian, termasuk kayak streaming film di aplikasi kayak Netflix. Dolby Vision itu masih mendukung di handphone ini, jadi meskipun secara spek kelihatan kayak handphone yang mediocre, tapi nggak dari segi experience, karena saya cukup yakin dengan sebagian besar orang yang pakai handphone ini nggak bakal notice bedanya. Ya kecuali buat yang geek banget gitu ngeliatin dengan teliti pixel per pixel, tapi di luar itu layar ini sebenarnya masih cukup banget. Dan terakhir soal kamera, iPhone XR emang kelihatan kayak handphone lama karena cuma punya satu lensa baik di depan maupun belakang. Nggak ada lensa tele, nggak ada lensa ultra wide, fitur-fitur mengambil fotonya juga standar banget, termasuk nggak ada yang namanya night mode. Kemudian kalau kita masuk ke perekaman video, resolusi maksimal itu ada di 4K 60fps yang mana ini bagus banget untuk kamera belakang, sedangkan buat kamera depannya hanya mentok di Full HD 60fps.
Untuk hasil foto, langsung aja kita lihat iPhone XR ini jelas masih bisa diandelin banget pada berbagai macam kesempatan, misal dibawa buat liburan. Siang hari dengan pencahayaan yang optimal, hasilnya itu nggak beda jauh dengan handphone keluaran terbaru. Detailnya masih ada, warnanya masih oke, dynamic range-nya pun juga nggak ngecewain. Lalu, kalau kita pindah ke kondisi low light, sekalipun ini nggak ada yang namanya night mode, selama nggak gelap banget, foto-fotonya itu masih bagus. Terus gimana kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 misalnya? Ini adalah beberapa contoh yang saya ambil dan kalau dilihat, ini tuh nggak kayak perbandingan kamera handphone yang selisih rilisnya 3 tahun. Ya, untuk video low light-nya di dalam rumah aja karena di luar terlalu gelap, tidak kondusif, dan bisa lihat langsung di sini kalau dipakai indoor dengan pencahayaan yang tidak terlalu terang, satu lampu aja di situ nyala. Seperti ini bisa dilihat langsung detailnya. Sini juga bisa, ada keyboard ya. Ya, ini kotaknya iPhone XR. Dan sekarang kita cek untuk kamera depannya. Dan ini dia hasil untuk kamera depannya, yang mana kalau saya lihat di layar handphone, untuk handphone atau iPhone yang sudah berusia 3 tahun, ini hasil sebenarnya masih oke sekali. Pada kondisi low light seperti ini, bisa langsung lihat hasilnya. Gimana menurut kamu, oke atau enggak? Terus kalau misalnya ada komentar tentang tadi hasil di luar outdoor yang cerah, silahkan tulis saja pada kolom komentar di bawah. Buat yang mungkin belum tahu, iPhone XR itu sekarang statusnya udah discontinue, alias nggak diproduksi lagi oleh Apple, sehingga buat yang pengen beli dalam kondisi baru itu emang pastinya bakal makin susah karena emang stoknya makin dikit. Jadi kalau misal kamu emang pengen beli dan dapat kesempatan buat yang baru, kayak saya menemukan ini di Tokopedia, mereka masih jual banyak yang baru. Menurut saya itu bisa langsung dimanfaatkan karena ini adalah handphone yang masih sangat recommended, baik dari segi performa yang bagus, baterainya juga cukup awet untuk ukuran sebuah iPhone, dukungan softwarenya masih lama, serta kamera yang sebenarnya masih bisa diandelin untuk foto-foto sehari-hari. Cocok lah menurut saya, bisa menjadi alternatif bagi mereka yang pengen upgrade, mungkin sekarang masih pakai iPhone lama kayak iPhone 5, iPhone 6, atau bahkan iPhone 7 pengen upgrade, tapi nggak mau keluar uang banyak. Nah ini, dapatlah handphone atau iPhone yang kelihatan modern, harganya murah, tapi tetap capable untuk dipakai sampai beberapa tahun ke depan. Selain itu, ini juga bisa menjadi opsi bagi mereka yang akan pertama kali menggunakan iPhone, tapi ya belum berani juga keluar uang banyak. Ya sekali lagi, iPhone XR menurut saya adalah satu solusi yang layak banget untuk dipertimbangkan. Jadi kalau kamu tertarik untuk
melihat lebih detail atau mau langsung beli, saya taruh linknya pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu, sedikit sharing sama review singkat iPhone XR di tahun 2021. Semoga berguna bagi mereka yang sedang mencari alternatif, dan sekali lagi linknya ada pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.